Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7, C, D, E, F, dan G. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Ya, materinya. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sedangkan 4.1 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Jadi hari ini kita belajarnya tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini gampang sekali karena ini sudah pernah dipelajari di SD. Jadi kita mereview kembali, tapi levelnya sudah level SMP, gitu ya. Oke, kita mulai dari penjumlahan. Nah, pada penjumlahan ini akan Bu Ita mulai dalam bentuk soal. Nah, ini dia. Jadi kalau ketemu soal cerita, yang harus kita lakukan adalah kita uraikan dulu soal tersebut. Sama, ketika kita punya masalah, maka kita uraikan, kita catat dalam buku harian, sehingga kepala kita tidak penuh, sehingga kita bisa mencari solusinya. Begitu pula dengan ketika bertemu soal cerita, kita lakukan, kita urai. Kita pahami dulu soalnya. Kita lihat ya. Bunga mendapat hadiah 6 buah boneka dari ayahnya. Nah, ini dia 6 buah boneka dari ayahnya, sedangkan di rumahnya Bunga sudah punya 2 boneka. Pertanyaannya, berapakah jumlah boneka yang Bunga miliki sekarang? Ini gampang sekali. Yang harus kita lakukan, kita menggunakan garis bilangan ya. Bunga mendapat 6 buah boneka. Nah, kalau positif berarti dia bergerak ke kanan. 6 langkah. Ternyata di rumah sudah punya 2. Nah, 2 langkah ke depan. Berarti dia berhenti di angka 8. Kalau kita tulis seperti ini. Jadinya 6 tambah 2 sama dengan 8. Gampang ya? Gampang sekali. Berikutnya, pengurangan. Bunga mendapat hadiah 6 buah boneka dari ayahnya. Suatu hari, sepupunya Bunga datang ke rumah dan menyukai boneka Bunga yang berambut kuning, yang ini. Nah, lalu Bunga memberikan boneka berambut kuning tersebut kepada sepupunya. Berapakah boneka yang dimiliki oleh Bunga? Sama caranya, kita buat garis bilangan. Nah, awalnya berapa? 6. Kemudian diberikan ke sepupunya 1. Berarti kalau diberikan berarti diambil, berarti negatif. Berarti dia mundur 1 langkah. Berhentilah di angka 5. Kalau kita tulis dalam kalimat matematik, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Ya. Berikutnya. Oke, kita lihat contoh soal. Di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam. 15 ekor diantaranya jantan. Oke, kita tulis ya. Oke, kita urai dulu. Oke langsung. 40 ekor ayam, 15 ekornya jantan. Kalau jantannya 15, maka betinanya 25. Dari mana 25? Dari 40 dikurang 15. Nah, kemudian di antara ayam jantan tersebut, 7 ekor berwarna putih. Berarti di dalam sini ada 7 ekor berwarna putih. Nah, kalau 7 ekor berwarna putih, berarti yang tidak berwarna putih 8. Dari mana? Dari 15 dikurang 7. Ya. Kemudian, jika banyak ayam berwarna putih adalah 22,
maka banyak ayam betina yang tidak berwarna putih berapa? Yang berwarna putih 22 sudah diambil 7 di jantan. Berarti di betina tinggal, oke, ini dia 22, yang ini dikurangi 7, 15. Putihnya 15. Berapa yang nggak berwarna putih? Tinggal 25 dikurang 15, hasilnya 10. Ya. Berarti banyak ayam betina yang tidak berwarna putih adalah 10. Gampang ya? Jadi harus diurai. Oke, berikutnya. Penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Nah ini sudah pernah di SD, kita review dikit ya. Penjumlahan min 2 tambah 5. Kalau min 2 atau negatif 2 berarti dia mundur ya ke kiri ya. Bergeraknya ke kiri. 1, 2. Kemudian tambah 5. Berarti dia bergerak ke kanan 5 langkah. Di mana berhentinya? Oh, di sini berhentinya. Sama dengan 7. Berarti 7 dulu ke kanan. Kemudian min 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Seperti ini. Ya. Kalau ini min 4 tambah min 3. Oh, berarti dia ke kiri dulu. Min 4. Gitu kan. Tambah minus 3. Berhenti di min 7. Jadi kalau positif ke kanan, negatif ke kiri. Gitu ya. Berikutnya. Apa aja sih sifat pada operasi penjumlahan? Pertama adalah komutatif. Komutatif itu kayak apa ya? Kayak gini. 2 tambah 4, 6. Kalau dibalik, 4 tambah 2 atau digeser, hasilnya akan sama. Ini namanya komutatif. Ya. 1 tambah 3 sama dengan 3 tambah 1. Kemudian asosiatif. 3 tambah 4 tambah 6. Kalau tanda kurungnya diubah, hasilnya tetap akan sama. A tambah dalam kurung B tambah C akan sama dengan A tambah B dalam kurung ya tambah C. Kemudian penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap. 2 tambah 2 misalnya. Bilangan genap dengan ganjil, bilangan ganjil dan bilangan ganjil. 1 tambah 1 hasilnya 2. Gitu ya. Ini sifat-sifat operasi penjumlahan. Kemudian, oke, lihat. Nah, ini contoh soalnya. Bagaimana menghitungnya? Ini mudah sekali. Kita lihat ya. Oke, lihat. 1 tambah 40, 41. Nah, kita pasang-pasangin. Oh, 3 tambah 38 sama. Ternyata kalau dipasangkan ini, hasilnya sama 41. Ada berapa pasangannya? Jadi ngitungnya, Bu, saya itu 1 sampai 40 boleh nggak, Bu? Boleh, cuma lama gitu ya. Nah, maka kita gunakan sifat asosiatif. 1 tambah 40, 2 tambah 39, dan seterusnya sampai 20 tambah 21. Ternyata hasilnya sama semua, 41. Ada berapa pasang? Ada 20 pasang. Kok 20? Iya, ini kan 40. Ya kan? 40 dengan 1 pasang. 2 dengan 39, 2 pasang. Atau 40 bagi 2, berarti ada 20 pasang. Yang kalau dijumlah hasilnya 41. Maka tinggal kita kalikan aja. Hasilnya berarti 20 kali 41 sama 820. Jadi menghitungnya seperti ini. Tapi kalau misalnya anak menghitung, saya manual aja, Bu, saya tambahkan satu-satu, silakan. Gitu ya. Nanti dicoba ya. Oke, berikutnya perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang, ya kan? Contoh 5 kali 6. Kalian ini adalah penjumlahan berulang. 5 kali 6. Nah, berarti 6-nya ditambahkan sebanyak 5 kali. Ya, ada di masuknya. Seperti itu. Kemudian 2 kali min 3. Berarti min 3-nya ditambah sebanyak 2 kali. Berarti ada 2 suku. Ya. Kemudian sifat-sifat perkalian ada komutatif, asosiatif, distributif. Gampang. Oke, kita
Kita lihat. Komutatif. Komutatif berarti kan ini 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Itu namanya komutatif. A kali B, B kali A. Asosiatif sama seperti ini. Ya. Asosiatif itu A kali B. Ini dalam kurung dulu kali C. Hasilnya akan sama dengan ketika A dikalikan dalam kurung B kali C. Lalu distributif. Distributif itu perkalian terhadap penjumlahan, bentuknya seperti ini. 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Begitu pula dengan pengurangan. Ya, 2 kali 3 kurang 2 kali 4. Ini sifat-sifatnya. Gampang sekali. Berikutnya. Beberapa ketentuan dalam perkalian bilangan bulat. Nah, ini sebenarnya cara mengingatnya mudah. Kalau dia berlawanan, hasilnya negatif. Tapi kalau dia positif-positif, negatif-negatif, nah itu hasilnya. Contohnya ini. Positif kali negatif. Kan dia berlawanan ya. Hasilnya pasti negatif. Negatif kali positif. Ini berlawanan juga. Hasilnya pasti negatif. Ya. Kemudian kalau sama-sama negatif, dia akan menjadi positif. Nah, sama-sama positif, hasilnya positif. Kalau ibu mengingatnya, kalau berlawanan hasilnya negatif. Dah, itu aja. Itu aja ingatnya ya. Oke, kita lihat lagi. Pembagian. Nah, pembagian. Lola memiliki buah jeruk sebanyak 120 buah. Buah tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Setiap satu teman mendapat sebanyak 8 buah. Berapa teman yang harus dibagikan oleh Lola? Berapa teman yang harus dibagikan? Jadi Lola punya buah jeruk 120 buah ya. Buah tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Setiap satu teman mendapatkan 8 buah. Berarti 120 dibagi 8. Artinya pengurangan 8 terhadap 120 secara berulang sehingga tidak bersisa. Jadi 120 dikurangi 8, kurangi 8, kurangi 8, kurangi 8 sampai hasilnya 0. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pengulangan. Ya. Atau biasanya kita buat seperti ini. 20 bagi 8 hasilnya adalah 15. Ya. Gampang sekali. Baiklah, anak-anak, ayo pantaskan diri kalian menjadi orang sukses. Jadi setelah ini silakan dicari soal-soal di mana saja, boleh di Google, boleh di rumah belajar, dicoba soal-soal tentang operasi hitung bilangan bulat. Kalau matematik itu harus di-drill ya, tidak bisa sekedar ditonton saja. Dan selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan ya, agar pandemi ini segera berakhir. Ayo, pantaskan diri kalian menjadi orang sukses. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.